Kamera and action. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, marhaban bikum fi qanatina Qafirdaus. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama Qafirdaus. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kok ya. Amin. Amin. Dan juga buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, yang lagi kurang sehat, semoga cepat disegerakan disembuhkannya kok ya. Amin. Karena tahu sendiri kok hujan Iya. kan lagi terus menerus, terus juga COVID yang di Indonesia yang lagi naik-naiknya, semoga kita sehat walafiat selalu kok ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik lagi nih teman-teman semuanya. Di sebelah Qafirdaus ini sekarang kedatangan tamu yaitu namanya Ko Hendrik. Iya. Nah, tapi sebelum itu kok Qafirdaus mau ingetin dulu nih ke teman-teman yang belum subscribe channel Qafirdaus. Oke. Boleh dong ya? Boleh dong. Oke. Silakan. Silakan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Qafirdaus, subscribe ya sekarang juga. Like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya. Kalau Qafirdaus masukin video terbaru, kalian bisa tahu deh. Dan jangan lupa juga untuk diklik notification-nya agar kalian nonton video terbaru dari Qafirdaus. Oke, pokoknya jangan lupa diklik langsung. Oke, teman-teman balik lagi yang tadi Qafirdaus bilang. Qafirdaus di tangan tamu namanya Ko Hendrik nih. Nah, ini dari kita bisa lihat nih mukanya kita kurang lebih ya. Kurang lebih sama, hampir mirip. Yang ini mungkin senior, yang junior kali. Enggak, sama-sama. Sama-sama ya, kita sebaya kok ya. Iya, benar. Nah, oke, Ko Hendrik boleh bisa perkenalkan diri ke subscriber Qafirdaus, ke teman-teman Qafirdaus yang lagi nonton sekarang gitu. Boleh kok? Selamat sore. Saya hari ini diundang sama Qafirdaus, suatu kehormatan bagi saya untuk di acaranya Qafirdaus. Sukses terus. Amin. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, Itu aja. Itu aja kayak ya. Umur, usia, status enggak kali kok ya? Janganlah. Janganlah Nanti ya. kelihatan tua. Oke, baik. Nah itu teman-teman, thanks loh kok doanya. Sama-sama. Semoga channelnya Iya, Qafirdaus sukses makin terus, berkembang dan terus, makin banyak kreatif yang lain. Amin. Dan Enggak. oh iya kok, gini teman-teman semuanya. Jadi tadi Qafirdaus sudah ngobrol-ngobrol sama Ko Hendrik nih di belakang layar, di backstage. Kita udah ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan Ko Hendrik ini seorang juga mualaf kok ya. Yep. Dan dia juga bersyahadat ya sama seperti papanya Qafirdaus ya. Kalau Qafirdaus kan jatuhnya udah Iya. anak mualaf nih kok. Iya. Karena lahir udah Islam. Iya. Nah, yang tadi kita berbincang-bincang nih kok. Kalau boleh Qafirdaus nanya, Koko ini mualaf dari kapan nih kok? Dan juga udah berapa lama? Pasti dong pengalamannya banyak nih. Enggak lah, pengalaman sih banyak. Pengalaman Saya banyak. jadi muhalaf itu sudah 17 tahun yang lalu. Masya Allah, 17 Iya, tahun sekarang guys. saya punya dikaruniain sama Allah, punya titipan 3 anak perempuan. Yang paling besar 17 tahun, 17 14 tahun, Masya sama Allah. 6 tahun perempuan semua. Alhamdulillah. Masih dipercaya sama Allah untuk mengurus anak-anak dan istri saya. Masya Allah, jadi udah 17 tahun yang lalu kayak? Iya, 17 Berarti kurang tahun lalu lah. tahun berapa tuh kok? Tahun 2004-an. 2004? Iya. 2004 Qafirdaus tuh lagi ngapain ya? Lagi SD kayaknya kok ya. Mohon maaf, jadi ketahuan nih teman-teman. Ketahuan nih, berarti saya tua duluan. Tua duluan ya. Kalau Qafirdaus masih SD ini udah, mohon maaf nih. Udah ya apa, tapi sebaya kok ya Iya. kita ya. Kita juga Sama-sama belajar terus. sama belajar gitu. Ke Hendrik juga tadi di backstage juga nanya-nanya ke Qafirdaus juga gimana tentang Islam segala macam gitu. Oh iya kok. Tadi Ko Hendrik bilang dari 2004 nih kok ya. Kalau Iya. boleh tahu syahadatnya di mana tuh kok? Masih ingat Di nggak? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya.
Jakarta di Barat. daerah Angkes itu. Angkes Sini, itu ya. masjid. Iya. Itu dapat nama Dari Islami nggak kok? dapat. Apa tuh Saya kok? Boleh? dikasih sama orang sana, sama Pak RT sana. Nama saya dari Henry menjadi M Taufik Hidayat. M Taufik Hidayat. Masya Allah, Muhammad Taufik Hidayat. Iya, betul. Masya Allah. Oke, jadi kayak pemain bulu tangkis gitu. Kayak, bisa juga main bulu tangkis nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa ketawain doang. Ketawain doang. Oke kok. Jadi menarik nih kok. Kok Hendrik bilang tadi 2004 ya. Iya. Di mualaf di mana sih, Jakarta Barat. Iya. Terus juga dikasih nama M Taufik Taufik Hidayat. Nah, kalau Ko Firdaus mau nanya nih kok, bisa nggak ada tolong ceritain sedikit kenapa Ko Hendrik waktu itu menjadi seorang mualaf, memutuskan untuk jadi mualaf nih? Apakah kalau yang dari sebelum-sebelumnya gestar Ko Firdaus ya ada yang dari mimpi, ada mungkin yang ketemu fulana, ada yang ketemu teman perempuannya, akhirnya bersyahadat, atau seperti apa nih kok? Kalau saya sih itu sebelum nikah. Sebelum nikah? Iya, mau nikah itu jadi saya harus di keluarga itu kan harus masuk Islam. Kalau mau nikahin perempuan itu istri saya sekarang, jadi saya masuklah jadi muhalaf. Ya, sebelum nikah saya masuk muhalaf, baru saya nikah. Emang awalnya ya berat. Awalnya masih ya? Berat karena almarhumah mama saya emang awalnya agak menentang. Cuma kalau orang tua laki, bapak saya sih enggak lah. Karena dia iya. Jadi waktu itu emang almarhumah mama Iya. ngebantah kok? Apa? Iya. Awalnya ya gitulah, enggak kurang setuju. Cuma akhirnya dengan berjalannya waktu sudah bisa nerima akhirnya. Sudah bisa nerima. Iya. Sempet, mohon maaf nih kok, sempet kayak dimusuhin nggak sih sama Oh mama? enggak sampai segitunya. Atau mungkin kalau bahasa anaknya zaman sekarang mungkin didimin kali ya? Enggak lah. Jutek enggak gitu Enggak. kan? Alhamdulillah. Iya. Cuman shock aja gitu Iya. kayak. Dan untuk keluarga besarnya Ko Hendrik gimana? Selain mama, mungkin dari kakaknya Koko gitu? Pas ketika tahu Koko masuk Islam, bersyahadat, dari adiknya Ko Hendrik? Kalau adik sama Koko sih nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa? Iya. Maksudnya kayak lu kok bisa sih masuk Islam, apa nanya-nanya gitu gak? Enggak sih, dia orang santai aja karena Santai iya aja. santai aja. Tapi Ko Hendrik tuh berapa saudara nih kok? 3. 3. Iya. Koko saudara. anak? Kedua. Berarti adik sama kakak nggak masalah. Enggak masalah. Sampai sekarang Sampai sekarang enggak masalah. agama apa? Maksudnya kalau boleh. Adik Islam kami juga. keluarga dari Katolik sebenarnya. Oh, Iya. dari Katolik kok ya. Iya. Masya Allah. Jadi kakak juga Katolik. Kakak Katolik, adik Katolik. Dulu sebenarnya saya ini putra altar dulu waktu kecil. Putra? Altar. Altar. Pendamping pastor. Oh, begitu. Iya. Ceritanya. Pendamping, kalau kita tuh biasanya kalau di Islam ustadz mungkin ada asistennya, Iya, gitu ya, yang itulah. mungkin bawain tasnya, pecinya, Al-Qur'annya gitu kok ya. Iya. Oh, jadi dulu altar kok ya. Iya, betul. Berarti kalau bisa dibilang Ko Hendrik ini taat dong kok ya. Waktu itu Ya, enggak, waktu masih kecil sih ya sering ke gereja gitu. sering ke gereja Iya, kalau setiap minggu. setiap minggu. Masya Allah. Jadi akhirnya ketemu istri yang sekarang, Iya. terus bersyahadat kok ya. Iya. Masya Allah. Oke Niko. Tadi teman-teman kita juga udah tahu, juga udah ceritain Ko Hendrik kenapa Ko Hendrik ini masuk Islam, dan finally akhirnya ketemu istri yang sekarang, walaupun pasti banyak kok ya coba-cobaan kok ya. Betul. Bertubi-tubi pasti kok. Betul kok ya. Betul. Apalagi untuk yang baru mualaf, mohon maaf nih kok, kayak puasa Ramadan gimana kan, kayak Betul. dulu gimana kok langsung puasa nyoba? Oh enggak. Enggak. Ceritanya ini saya juga baru sekarang ini aja. Dulu mah saya nakal benar. Nakal benar. Iya. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Jadi kalau ibarat ya, kalau Ko Firdaus bilang Islam
KTP maksudnya gitu iya, ya. Mohon betul. maaf nih kok bukan Betul. bukan ngatain Ko Hendrik Betul. seperti itu bukan. Kalau Tapi, dulu ya statusnya begitu. statusnya gitu. Ya, saya baru belajar sholat itu ya puasa kemarin, tahun kemarin. 2021. Iya, betul. Ya, alhamdulillah dengan yang berjalan waktu ya, alhamdulillah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Puasa, alhamdulillah bisa full. Bisa full kok ya. Alhamdulillah. Dengan niat. Dengan niat. Kalau ada niat pasti bisa. Sebelum-sebelumnya belum full kok. Belum. Bolong-bolong Oh malah. iya. Pasti. Karena masih itu Badung gitu. Oh, masih Iya. Badung ceritanya guys. Jadi kalau masih Badung berarti masih muda. Jangan. Patokannya gitu aja kok ya. Iya. Nah oke kok. Coffee Daus ada beberapa pertanyaan juga yang aku catat gitu ya. Kebetulan tadi udah ditanyain ke Hendrik. Nah ada pertanyaan yang Coffee Daus mau nanyain ke Ko Hendrik. Apa sih yang membuat Ko Hendrik ini makin mantep gitu sama Islam? Ini yang saya rasain dulu, setiap ada masalah saya pergi nggak ya minum alkohol segala. Oke, masalah selesai. Di saat kita minum, di saat kita selepas itu besoknya kembali lagi masalah. Dengan berjalannya waktu saya sadar dan disupport sama anak saya yang kecil. Kalau ada masalah sekarang saya menghadap sama Allah lebih lega. Masya Allah. Jujur lebih lega. Lebih lega kan? Rasanya beda. Kita bisa menahan emosi, amarah, segalanya. Masya Allah. Jadi beda kok ya. Ketika kalau lagi ada masalah, Iya, kita betul. kayak nanya langsung kayak direct curhat gitu iya. kayak dengan yang sang pencipta gitu kok ya. Lebih lega lah. Lebih lega. Heeh. Itu juga Ko Hendrik bilang dengan dorongan anak Ko Hendrik ya. Iya betul. Yang Yang terakhir, yang kecil. masih kecil. Oh iya, 6 tahun. Bilangnya gimana tuh kalau boleh tahu nih Ko? Oh iya, Papa kapan sih berhenti minum? Kapan sih Papa sholat? Gitu. Justru makanya kayak tergerak kayak tek Iya, aja betul, gitu betul, kok ya. betul. Kalau dari kalau boleh tahu anak Ko Hendrik tadi bilang 3 ya. Heeh. 3. Nah itu yang pertama perempuan semua atau? Perempuan semua. Perempuan semua saya. nih kok. Iya. Masya Allah. Jadi kurang lebih nih mukanya sama nih kayak Ko Hendrik cipit-cipit gitu nih guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya sempat nunjukin sih di backstage ini nih anaknya. Kalau bisa dibilang amoy banget ya Ko ya. Amoy kelapa gading. Sorry nih bercanda ya. Nggak apa-apa. Emang kita tuh tadi sering bercanda gitu di backstage sama Ko Hendrik. Masya Allah Ko Hendrik juga orangnya humble, super, dan juga banyak cerita-cerita yang tadi pengalaman beliau gitu kok ya. Masya Allah. Nah terus next pertanyaan selanjutnya nih kalau tadi kita juga udah dengar yang bikin Ko Hendrik tuh mantep sama Islam kayak sama apa ketika anak Ko Hendrik ya yang nanya kapan nih Papa sholat gitu kan. Itu tuh tersentuh banget gue ya. Oh iya, pasti. Pasti gue ya. Pasti. Terus langsung seperti kayak ibarat kayak ada rasa malu guys. Oh iya, benar. Malu kok ya. Benar. Bener ya. Ya Masya Allah. Nah oke kok nih pertanyaan selanjutnya dari keluarga Koko nih. Yang tadi kita kan juga udah bahas Islamnya di di kacamatanya Ko Hendrik gimana, di keluarga besarnya. Nah cuman ada gak sih ketika Ko Hendrik masuk Islam pertama kali 2004 itu ada reaksi gak sih dari keluarga, benar-benar keluarganya besar Ko Hendrik seperti kayak lu ngapain sih masuk Islam gitu? Ya itu sih, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada sampai yang gimana-gimana. Cuma ya agak kaget aja almarhumah nyokap itu. Kalau bokap sih orangnya ya terserah anaknya lah, dia bisa ya lebih inilah bokap. Cuma sebentar aja sih waktunya. Berapa lama tuh kok? Nggak lama lah. Dia juga ngerti pilihan anaknya. Ya itu ya mungkin yang terbaik buat anaknya.
Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi kita udah dengerin Ko Hendrik cerita tentang saudaranya. Tadi Ko ya juga alhamdulillahnya nggak ada kayak ini ya under pressure ya kayak tekanan ada, gitu dari keluarga besar ya. Nggak ada. Nah kalau di luar sana nih Ko, Ko Hendrik nyangka nggak sih kalau misalkan lagi mau sholat apa Ko Hendrik tuh ditanyain kayak lu mau sholat gitu, lu beneran sholat? Mohon maaf nih kalau sebagai kayak teman-teman kayak Coffee sendiri kan juga ada teman-teman yang bilang apalagi yang perempuan kayak mau ke musola atau di masjid, di mall, diliatin dulu gitu. Oh iya, pasti itu. Pasti itu. Ini mau ngapain nih engkau cici-cici nanyain masjid gitu. Pasti ada kok. Ada. Awalnya itu emang benar. Saya kan baru-baru ini aja baru mengenal ya anak yang namanya sholat itu. Awal melangkah itu memang berat. Awal melangkah itu mau ke masjid itu berat. Untuk sholat berjemaah itu berat rasa langkahnya itu. Akhirnya saya ya dengan yakin saya langkah sampailah. Sampai di sana ya banyak anak kecil pun ngelihat bener atau enggak. Orang ngelihat karena muka kita ya begini. Tanda tanya besar kan, bener nggak ini Islam? Ya udah. Akhirnya ya berjalan waktu udah santai aja sudah tahu semua. Sudah semua ya. Nah kalau yang tadi Ko Hendrik bilang tuh beratnya seperti kayak mohon maaf nih kayak kalau ada ya males kah? Oh iya. Pasti kayak aduh pasti banyak godaannya. Ada alasan kayak aduh nih nanggung nih udah azan ada kerjaan ini kelarin dulu akhirnya di rumah aja seperti itu kok. Iya. Atau goda-godaannya kayak bener banyak lah kalau kita untuk menuju yang benar itu pasti banyak godaannya. Pasti banyak banyak godaannya. Ya Masya Allah. Nah kalau Ko Firdaus boleh tahu nih Koko kesibukannya apa nih Ko? Saya sih ya freelance aja dagang. Freelance dagang. Dagang apa nih Ko? Di bidang spare part. Oh spare part. Iya. Tadi kita ngomong kayaknya ada nih lomba burung kayak enggak itu hanya hobi aja. Hobi aja aja untuk mengisi waktu luang aja di hari Minggu. Demen aja sih kayak. Iya. Kebetulan emang lagi in juga kayak. Iya benar. Nah, kalau dari pekerjaannya Ko Hendrik yang seperti tadi dari lingkungan nih teman-temannya Ko Hendrik kan pastinya ada yang macam-macam semuanya kan. Ada maksudnya teman-teman kayak pada tahu kalau Ko Hendrik itu Islam. Tahu. Ada sebagian tahu, ada sebagian enggak. Ada sebagian tahu, ada sebagian enggak. Nah itu reaksinya mereka gimana kok? Yang non dari yang non gitu atau sahabatnya Ko Hendrik yang dari dulu Katolik juga gitu? Apa mohon maaf apa kayak lu udah masuk Islam mau gue jauhin gitu? Oh enggak sih, enggak sampai segitunya sih. Enggak. Jadi, alhamdulillah sih saya punya teman enggak sampai segitunya, nerima aja. Enggak sampai segitunya. Iya, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tuh teman-teman Ko Hendrik ini ceritanya dengan dia menjadi seorang mualaf yang udah lama banget ke 17 tahun. Iya. Dan juga cuma baru sekarang ini aja. Cuma baru sekarang ya. Dan juga kita nggak tahu kan apa yang terjadi dalam 17 tahun tersebut itu. Yang pastinya Ko Hendrik tadi bilang banyak kok ya, pasti banyak banget cobaannya. Dari segala macam kok ya. Banyak. Dari ekonomi segala macam pasti ada dong kok ya. Pastilah. Nah gini kok, ada nggak sih kok kejadian yang bikin Ko Hendrik ketika lagi ada masalah nih ceritanya, terus Ko Hendrik berdoa sama Allah, jadi tambah yakin gitu, tambah kayak Masya Allah nih beban masalahnya berkurang. Ada gak? Pernah nggak ngerasain gitu? Ada, merasa. Sekarang sih merasa lebih dari yang dulu lah rasanya kalau ada masalah itu. Lebih lega lah. Lebih lega. Kalau kata orang Jawa, lebih leluasa, lebih legowo. Lebih legowo. Ya. Nah, kalau boleh tahu tuh masalahnya kayak apa nih kok?
Coba bisa ceritain sedikit nggak? Kayak maksudnya masalah yang mungkin kita mohon maaf ya kena tipu lah, misalkan contoh, terus alhamdulillah berapa bulan kemudian kita dapat rezeki, saya ini hidayah yang kemarin gitu, apa kayak gimana nih kok? Contoh masalahnya? Masalahnya ya sebagian kecil, kalau nggak dari rumah tangga aja, kalau kita lagi ribut atau apa, namanya rumah tangga kan pasti ada ributnya. Oh pasti. Iya. Cekcoknya kok ya? Pasti ada. Kita ngadu sama yang di atas, kita mohon sama yang di atas. Insya Allah pasti berjalan lebih baik lagi rumah tangga kita. Insya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, jadi kalau untuk Ko Hendrik, lingkungan semua nggak masalah kok ya? Nggak masalah. Alhamdulillah Kok ya. Terus juga awalnya pastinya istrinya Ko Hendrik gitu. Awal-awal Ko Hendrik masuk Islam, ngelihat baru tahun kemarin mendalami. Tuh maksudnya gimana tuh koreksinya kok? Reaksi dia ya bangga, iya. Mungkin itu yang ditunggu-tunggu. Iya, betul sekali. Masya Allah. Jadi nggak apa ya, namanya 17 tahun menanti gitu kok ya, seorang istri lihat seorang suaminya baru mendalami, alhamdulillah kemarin. Iya. Banyak suka dukanya sama dia. Banyak iya. Dukanya. Alhamdulillah. Sukanya apa nih? Banyak lah. Banyak ya? Banyak, panjang nih kalau diceritain. Berapa episode nih? Banyak. Dukanya apa lagi kok ya? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman semuanya kita udah dengerin kok Hendrik tadi berbagi sharing cerita ke kita. Ternyata ada loh, maksudnya beliau ini kok Hendrik udah 17 tahun. Iya. Ya kayak, dan dia baru maksudnya mendalami tahun kemarin gitu, dan itu juga bisa dibilang itu namanya hidayah juga sih kok. Iya. Maksudnya kita bukannya aku confidence menjudge belum dapat hidayah, enggak gitu kan. Maksudnya juga ya namanya hidayah kan Allah yang benar ngasih tahu, dan juga Allah yang kasih kan. Kapan itu ya kita nggak tahu. Betul. Mungkin dari ada efek-efek kejadian tahun kemarin Ko Hendrik. Ya salah satunya mungkin dari anak Ko Hendrik sendiri. Iya. Itu dia, ya kan kok ya? Bukan dari orang lain. Bukan. Dari mohon maaf dari ustadz, dari siapa gitu, malah dari orang yang terdekatnya Ko Hendrik si kecil kok ya. Iya. Masya Allah. Jadi ya gitu teman-teman semuanya yang kita udah dengar barusan ceritanya Ko Hendrik yang Masya Allah kita bisa kutip ceritanya. Beliau ini pasti dengan seorang mualaf dari 17 tahun yang lalu, pastinya perjuangannya penuh dengan pastinya perjuangan banget kok ya. Iya. Pasti, dan alhamdulillah sekarang beliau Ko Hendrik lagi mendalami juga tentang Islam, dan dia juga banyak juga tadi nanya sama Ko Firdaus di backstage, dia nanya tentang puasa segala macam. Terus tadi nanya juga kalau nggak sahur ketiduran gimana kok ya gitu, lanjut apa enggak, maksudnya ya kalau kuat ya lanjut kok gitu tadi kita. Masya Allah, beliau benar sekarang lagi mendalami tentang Islam kok ya. Seneng denger juga kok tadi. Amin. Sharing kok ya, semoga Ko Hendrik tetap istiqomah. Amin. Dan juga didoain sama teman-teman yang Ko Firdaus. Minta doanya juga teman-teman biar Ko Hendrik juga tetap istiqomah gitu kan. Oh iya, Ko Hendrik juga tahu tentang PT nih kok. Oh, PT. Jadi kita tuh ada wadah lembaga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah itu sama seperti kayak NU, Muhammadiyah. Nah itu isi-isinya kebanyakan tenglang semua kok. Ada yang keturunan juga nih kayak mualaf, kayak Ko Hendrik dan segala macam gitu. Nah Ko Hendrik bisa nanya-nanya juga dan bisa gabung juga ke PT. Insya Allah. Dan kita juga ada kajian tiap
akhir bulan di hari Minggu terakhir pokoknya. Gitu kita ada kajian dan juga ada pengajian itu bagi yang mau yang kebanyakan yang mualaf sih kok yang datang. Boleh ntar kita berbagi tukar informasi kok ya. Dan buat teman-teman juga yang tahu tentang PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bisa juga nanti tanya di bawah yang mau ikut gabung atau nanya apapun, insya Allah nanti Coffee Dos akan bantu jawab gitu teman-teman. Oke, oh ya kok boleh nih kok Hendrik promote sosial media nih kok kalau ada gini atau main gak nih? Mohon maaf nih kalau anak zaman sekarang ada TikToknya, Instagram, nggak ada ya? Kita kan udah menua. Waduh, makin ketahuan nih guys sih, makin ketahuan nih umurnya nih. Iya, nggak ada ya. Paling cuma sosial media, WhatsApp gue ya. Oh iya. Itu nggak mungkin dong WhatsApp disebarin. Bahaya, nggak bisa masuk ke rumah ntar. Nggak dibukain pintu. Jangan lah ya. Jangan. Oke, bahaya. Nah, oke kok, baik berarti teman-teman semuanya ke Hendrik nggak ada sosial medianya. Tapi kalau misalkan bagi yang mau nanya. Nah, ke Hendrik langsung aja komen atau nanti ntar langsung ke Coffee Dos akan bantu jawab. Nah, oke gini kok. Sebelum penutupan dari narasumber Ko Hendrik nih ada quotes penutupan gak kok? Atau kata-kata apa ya? Mutiara, kata-kata yang Masya Allah nih, apa nih kok? Tentang mungkin perjalanan. Namanya kita hidup suatu nanti, kita pasti jadi memori bagi sebagian orang. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk menjadi lebih baik. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, tahanlah tangan dan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Semoga itu menjadi berkah untuk kita sedekah di akhir nanti. Masya Allah, cakep, amin. Amin. Cakep kok. Kuatnya cakep. Nah, oke. Teman-teman semuanya, thank you kok. Kamsia udah datang di channelnya Coffee Dos. Sukses terus, amin, maju terus. Amin, amin. Masya Allah didoain dan juga titip doa juga kok ya. Amin. Semoga video-videonya Coffee Dos, konten-kontennya bermanfaat untuk umat semuanya dan makin demen juga teman-teman sama kontennya Coffee Dos. Oke teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kita berdua gitu yang udah kita berbagi sharing dan semoga teman-teman yang lagi nonton di rumah dimanapun berada tetap suka sama channelnya Coffee Dos dan terus dukung channelnya Coffee Dos. Oke teman-teman, sekarang gantian nih kok penutupan dari Coffee Dos nih, tapi pakai bahasa Arab. Oke. Ngerti kok tapi cuma bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, syukran li musyahada fi qanah Coffee Dos wa ilal an li lista subscribe fi qanah Coffee Dos. Subscribe al-an, like, share and comment. Lianna kullu balash majanan. طيب سنشوفكم في الأسبوع القادم أسبوع مرة أخرى ومع السلامة جزاكم الله خيرا كثيرا وشكرا جزيلا وبالله التوفيق والهداية والله موافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.